Jangan-jangan lupa ntar. Siapa tuh? Mi Anissa. Mi Anissa. Beneran lupa ya? Biasanya Mama Amar. Aduh. Yang mana? Ini mic-nya Masya Allah banget ya. Sampai gemeteran. Mic-nya spesial banget. Ya, nggak apa-apa. Sama ya? Nih. Nyampe ke Torik kayak ini. Tes. Coba yang itu gimana? Ini kayaknya alat cempreng ya. Tes. Oh iya, makan ini. Ini mah buat nyanyi-nyanyi. Ya alhamdulillah. Tes. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang sangat dingin ya, sejuk. Alhamdulillah kita dipertemukan di Gang 2. Mudah-mudahan pertemuan ini bukanlah pertemuan terakhir kita ya Ibu. Tapi pertemuan malam ini adalah doa ya di penghujung akhir tahun. Saya ucapkan barakallahu fikum buat ibu-ibu Buyub Rukun Az-Zahra yang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga hari ini adalah gambaran kita di tahun 2000 berapa Bu? Khawatirnya ada yang lupa. Tahun 2000 iya 26. Bukan mau salah nyebut tadi 2027. Ya lengkap setahun. Sholawat dan salam kita tidak pernah lepas dari menyanjung baginda kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak wajah-wajah ini adalah wajah yang Rasulullah rindukan di padang mahsyar, karena wajah-wajah inilah yang nanti akan tertangkap kamera ya Bu ya. Walaupun ibu-ibunya nan jauh di sana. Apa kabar Bu yang nan jauh di sana? Iya. Luar biasa, tetap Allahu Akbar. Nyapanya yang jauh dulu ya. Coba yang deket. Apa kabar ibu-ibu yang deket? Deketi hati. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, ini ya. Ini adalah salah satu momen-momen yang selalu saya rindukan ya. Karena ibu-ibunya selalu di malam Sabtu ini selalu semangat ya. Walaupun kita sebentar lagi menghadapi liburan, tapi tidak membuat kita akhirnya libur juga ngaji. Apalagi yang dari pagi sudah sibuk ya. Gitu. Malamnya masih juga sibuk, Masya Allah. Ya mudah-mudahan usia kita yang disebut usia ziyadatul khair ya, usia yang penuh keberkahan, Masya Allah ya. Amin ya robbal alamin ya. Yang biasanya saya mengabsen gang, sekarang mungkin udah lama ya gak ngabsen ya. Tapi bukan berarti apa ya, yang hadirnya banyak ataupun sedikit jangan bersedih hati ya, karena
yang hadir walaupun sedikit ini adalah sudah mewakili dari gangnya ya ibu-ibu ya. Walaupun mungkin berdua sama Besti misalnya, ada yang di sini datangnya sama Besti. Ini kayaknya sama Besti nih, kanan saya. Ini Besti juga kayaknya. Ya ini juga Besti ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah Besti ya. Walaupun beda gang ya, kita adalah persaudaraan sesama muslim ya. Kalau satu sahabat kita sakit, kita akan merasakan sakit ya. Itu adalah salah satu persaudaraan yang Rasulullah inginkan ya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan ibu-ibu malam ini adalah sebuah perjalanan ya dakwah kita ya. Karena kita tak lepas dari dakwah ya. Dan insya Allah hari ini temanya adalah doa ya. Doa ya Bu ya. Sesuai dengan mungkin mengikuti malam ini katanya malam-malam penutupan akhir tahun ya. Gitu. Doa. Ya Bu ya. Siapa yang tadi maghrib doa? Saya tanya. Di sini di depan saya nih ada yang tadi sholat maghrib doa? Ada yang berdoa? Iya. Berdoa. Oh ya, untuk kedua orang tua. Bagus ya Bu ya. Ada lagi? Doa apa kira-kira? Doa supaya nggak hujan gede. Ya, karena kalau hujan gede kayaknya saya juga belum tentu datang. Ya, tapi alhamdulillah doanya dikabulin nggak? Alhamdulillah. Iya, ya doanya cash ya Bu, dikabulin ya, masya Allah ya. Maka ya doa ini adalah otaknya ibadah ya Bu ya, otaknya ya. Maka kalau kita rajin gemar berdoa, maka sebenarnya kita sudah ibadah. Karena doa adalah mu'ul ibadah, inti dari ibadah. Makanya ibu-ibu jangan pernah meninggalkan doa walaupun sebentar tadi ya, walaupun cuma doa kedua orang tua ya. Jika doanya rusak, maka orang tersebut dikatakan apa Bu? Kalau doanya rusak, kira-kira kalau kita doanya rusak, kira-kira orang tersebut kenapa tuh? Iya tuh. Yaitu berarti orangnya error. Kok kayak komputer? Ya mirip-mirip. Ya. Kenapa? Kalau doanya kita rusak, berarti orangnya error. Karena doanya kalau rusak itu doanya yang jelek. Ya misalnya karena ujiannya berat, masalahnya banyak, ya Allah saya sakit aja deh gitu. Ya Allah ya gitu. Saya mendingan apa gitu. Pokoknya jelek-jelek. Maka itu ciri-ciri error ya. Maka kita harus terus menyambung silaturahim dengan apa Bu? Dengan seperti ini ya, duduk di majelis ilmu, majelis taklim ya. Walaupun ada yang sambil ngantuk mungkin ya. Insya Allah sih di sini nggak ada yang ngantuk sih. Ya. Ada yang sambil yang ngerumpi. Ya, ibu-ibu yang ngerumpi kira-kira disetrap nggak sama saya? Nggak ada. Ibu ada yang bisik-bisik ya. Mungkin kok ibu itu rudungnya hijau, bawahnya merah. Nggak ada ya. Ya, enggak ya. Ini hanya cerita aja. Jadi ibu-ibu mau ngantuk ya, mau sambil makan, mau sambil gendong, mau sambil jalan-jalan, mau apa lagi Bu? Sambil pegang duit ya. Intinya ibu-ibu adalah berangkat tolabul ilmi. Itu saja baginda Rasulullah udah tersenyum ya. Ibu-ibu jauh-jauh menuntut ilmu ya. Padahal yang dekat juga ada. Maka kalau kita mau dikatakan istiqomah, yang dekat dulu ya.
Yang deket sudah istiqomah, bolehlah kita melipir mau kemana Bu? Ke Istiqlal. Kemana Bu? Ke Aagim, bolehlah ya kapan-kapan. Ya, perkenalan ya. Ya Bu ya, kalau di sini jamaahnya ya sudah istiqomah, bolehlah kita melipir. Ya Ibu mau kemana? Ke Aljabar ya, soalnya kita belum sempat ke sana ya. Healingnya ke Aljabar, misalnya yang sangat megah banget ya. Ntar ibu-ibu lupa pulang ya, lanjut ke jalan-jalan ke Bandung ya. Next time ya, itu istiqomah dulu yang deket ya. Bahkan apa namanya, dalam waktu yang singkat saja Bu, kalau kita lagi sholat nih, ibu itu minta 8 atau 7 lah ya, 7 doa. Misalnya ketika ibu sholat nih, duduk di antara 2 sujud, nah coba apal nggak, cek ya, gimana doa duduk di antara 2 sujud, bukan tahiyat ya, bukan, gimana? Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wa'afini. Nah itu dia. Itu dalam waktu yang singkat, ibu-ibu sebenarnya lagi doa 7 permintaan. Rabbil firli artinya apa Bu? Ampuni aku ya Allah. Warhamni apa? Warhamni, rahmati aku ya Allah. Habis warhamni apa? Wajburni, perbaiki keadaanku ya Allah. Habis wajburni, warfa'ni, maka tinggikanlah derajatku. Habis itu warzuqni, maka apa Bu? Warzuqni, maka mudahkanlah rezekiku ya. Kemudian wahdini wa'afini wa'fu'ani, maka angkatlah derajatku ya. Jadi luar biasa Bu, dalam waktu yang hanya berapa menit, detik bahkan ya ibu-ibu yang nggak sampai menit, ibu lagi minta 7. Jadi kira-kira kalau orang yang sholatnya itu dijaga, sempet sombong nggak? Harusnya enggak ya, karena kan doa. Orang yang sholatnya benar maka nggak akan sombong ya Bu, gitu. Atau orang yang sholatnya benar maka dia tidak mau berbohong, harusnya seperti itu ya. Orang yang sholatnya benar pasti menjaga semua amalan-amalannya, tentunya dengan kita khusyuk apa yang kita baca itu kita paham ya. Maka yang paling utama adalah dari seorang muslimah adalah perbaiki apanya Bu? Sholatnya. Ibu-ibu jangan mikirin yang lain-lain dulu ya, karena sholat ini adalah panggilan Allah. Ada 3 panggilan Allah. Pertama sholat, kedua ke Baitullah, ketiga adalah maut ya. 3 ini panggilan Allah, maka jangan main-main ya, 3-3-nya ya. Jadi sholat adalah apa ya, curhatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terus ada ditanya, Bu kenapa ibu nggak berdoa? Ada ya ditanya gitu, dari kemarin doanya nggak dikabulin gitu ya. Doanya nggak dikabulin. Kira-kira udah berapa lama doanya ya? Soalnya Nabi Musa doanya 40 tahun baru dikabulkan. Kita doanya udah berapa hari, bulan, tahun ya, belum dikabulkan. Nabi Ibrahim doanya berapa tahun Bu? Pengen punya anak. Nabi Ismail ada yang tahu? 80 tahun baru ya, usia 86 dikabulin punya anak Ismail. Kemudian di usia 90 tahun dikarunia anak kembali. Setelah Ismail siapa Bu? Nabi habis Ismail Ishak. Bayangin Bu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa juga Bu ketika di masa hidupnya ya, kira-kira 17 bulan. Baginda Rasulullah doa supaya kiblatnya dipindah ke Mekah.
Jadi Baitul Maqdis, kiblatnya kita yang sekarang di Gaza, minta sama Rasulullah minta kepada Allah untuk dipindahkan itu selama 17 bulan baru Allah pindahkan ya. Lalu baru berapa tahun kita berdoa tapi belum dikabulkan. Berarti kita melihat gambaran-gambaran tersebut ya. Prinsip dari doa yang pertama adalah Allah ya kabulkan kita secara cash. Contoh, saya pengen air putih, alhamdulillah ini ada air putih ya. Gitu, alhamdulillah dikasihnya air putih ya Bu ya. Coba kalau airnya air yang bikin gatel misalnya, penggorokan. Alhamdulillah kalau air putih kan netral ya. Kemudian prinsip doa yang kedua adalah penolak bala ya. Artinya ketika kita berdoa maka Allah sebenarnya mengabulkan sebesar ya untuk menghindari musibah sebesar kita doa ya. Misalnya ibu minta rumah tapi belum dikabulin, ternyata sebenarnya Allah sedang mengabulkan dengan menjauhkan musibah sebesar kita doa tadi ya gitu. Kemudian yang ketiga ya, prinsip dari doa adalah Allah tunda ya. Pernah nggak ibu-ibu doa kita masih belum dikabulin? Masih ya gitu, tapi sedikit banget. Kebanyakan sudah semua dikabulin ya. Ibu-ibu udah punya keluarga, ini doa ibu. Gimana doanya Bu? Doa mau berkeluarga masih inget nggak? Ya, kayaknya ada yang lupa. Allahumma zawijna zauzan solihan gitu ya. Jadi doanya itu minta jodoh yang soleh. Nanti anak-anak kita diajarin Bu ya, supaya nanti kelak punya menantu yang soleh dan soleha. Jadi ada doanya ya gitu. Kemudian adab-adab doa ya di sini ya. Yang pertama ya, kira-kira apa Bu sebelum kita berdoa? Ibu-ibu kalau berdoa adabnya apa dulu? Iya, minta ampun kan doa ya. Adabnya apa dulu kira-kira? Hah? Iya, berwudu ya. Berwudu ya Bu ya kalau mau doa. Doanya mustajab, lebih afdol itu wudu dulu. Terus apalagi Bu kalau mau doa adabnya? Kira-kira menghadap kiblat, masya Allah ya. Menghadap kiblat Bu. Ibu pernah nggak lihat imam ngimamin tuh ya? Terus imamnya serong ke kanan, pernah nggak? Ya, ya itu kenapa ya? Kira-kira kok nggak serong ke kiri imamnya? Karena arah kanan itu memiliki keberkahan ya. Tapi ketika Rasulullah masih hidup, baginda Rasulullah kalau ngimamin ya langsung menghadap jamaah. Ini kenapa ya? Kok menghadap jamaah? Ya karena waktu itu baginda Rasulullah begitu sayang kepada sahabatnya, para sahabatnya, sehingga Rasulullah itu suka mengabsen mana Abu Bakar, mana Umar, mana Ali, mana Utsman, ya, mana Mus'ab bin Umair, ya, mana Khalid bin Walid. Jadi sahabat Rasulullah ini selalu dicari ketika tidak nongol, ya, maka Rasulullah selalu menghadap jamaah, ya, gitu. Lalu bagaimana kalau kita melihat ada imam yang enggak ke kanan dan enggak menghadap jamaah, kira-kira gimana? Boleh nggak? Boleh ya, karena bukan rukun, ya, bukan wajib, hanya adab saja, jadi boleh saja. Ya, terus gimana kalau nggak menghadap kiblat? Ya, misalnya saya lagi di rumah sebelah sana nggak menghadap kiblat, bukan rukun, ya, bukan sunnah, jadi hanya adab ya, gitu. Tapi kalau mau menghadap kiblat ya tidak apa-apa. Itu yang kedua. Ya, adab yang ketiga apa Bu? Tadi kan sholawat, menghadap kiblat, ya, berwudu, udah 3 ya. Satu masih ada lagi. Apa kira-kira?
Ya, diawali sholat sunnah 2 rakaat ya Bu. Misalnya ibu nih mau sholat tahajud 2 rakaat lalu doa. Kemudian sholat duha, diawali sholat duha lalu doa. Sholat witir doa. Ya, kemudian sholat yang lainnya, sholat tasbih, sholat taubat. Ya. Itu lebih utama ketika ibu mau berdoa, lebih mustajab. Ya. Jadi kalau ibu habis sholat sunnah 2 rakaat itu perbanyak doa, ya. Insya Allah doa kita terkabul ya. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima, ya, itu membaca Asmaul Husna, puji-pujian ya Bu ya. Ya, ini ada yang menarik ya Bu ya. Jadi Rasulullah itu paling tidak suka memuji diri sendiri. Ya, perhatikan ya Bu ya. Rasulullah tidak suka memuji diri sendiri. Ya, karena ada hadisnya. Barang siapa yang suka puji-pujian, maka siapkan pasir lalu lemparlah mukanya dengan pasir. Kenapa tuh Bu? Ya, karena orang yang suka dipuji ini adalah jebakan syaitan ya. Tapi ini pujiannya berlebihan, gak pada tempatnya. Selalu memuji diri sendiri ketika bertemu orang lain. Nah, itu siapkan Bu pasir buat apa? Menyiram ke mukanya. Itu baginda Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu tidak suka memuji-muji ya. Kemudian doa juga paling baik kalau diaminkan ya Bu ya. Kenapa? Ya. Seperti doanya Nabi Musa ya. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Nah, ini iya, bagus nih Bu, doa ini ketika ibu-ibu mau jadi MC ya, atau ibu-ibu mau tampil baca Yasin ya, seperti tadi baca doa dulu karena itu melapangkan dada kita ya, seperti itu. Kemudian kita juga selalu berdoa ketika sholat. Di dalam surat Al-Fatihah yang jumlah ayatnya ada berapa Bu? 7. Yang pertama coba kita bedah sedikit ya. Ya, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah itu apa Bu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Iya, Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Jadi bukan kita ya Bu, awas loh. Nanti kalau ketemu di pasar saya balas ya. Bukan ya Bu ya, tapi Allah. Jadi kalau ada yang napa-napa sama kita, pasrahin sama Allah biar Allah yang membalas. Kalau Allah yang membalas itu dahsyat Bu. Ya, kalau kita mah paling nggak ada seujung kukunya Allah ya, kekuatannya ya. Tapi kalau Allah udah turun tangan, ya. Makanya kalau Allah sudah marah Bu, kita itu bisa hilang dari atas bumi kalau Allah sudah marah. Ya, makanya takut-takutlah ketika Allah marah sama kita, ya, seperti itu. Lanjut ayat ke berapa? 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Kepada Allah kami menyembah. Iya, dan Allah kami mohon pertolongan. Itu Masya Allah ya. Jadi ya 4 tadi ayat 1 sampai 4 adalah puji-pujian. Ya, ayat ke-5 sampai ke-7 itu doa. Jadi tadi yang ke-5 itu doa kita Bu. Lanjut yang ke-6. Siratal ladzi, oh salah ya. Ihdinas siratal
apa maknanya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya. Tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Doa lagi ya. Itu poin ke-6. Poin ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya. Maknanya apa, Bu? Jalan orang-orang yang beri nikmat kepadanya. bukan jalan mereka yang dimurkai. Terus dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi 4 ayat dari Bismillah sampai 4 ayat itu puji, kita memuji, ya Bu ya. Seperti tadi adab kita ketika mau berdoa, Allah itu dipuji-puji dulu, Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya sampai seterusnya, ya. Kemudian dari 5 ke 7 itu adalah doa kita. Ya, makanya Bu, doanya udah mustajab banget itu. Makanya kalau ibu-ibu nih sholatnya bener, insya Allah hidayah itu pasti akan datang. Itu pasti. Kalau sholatnya bener, kalau bener-bener kita memahami apa yang kita lakukan, yakin ya. Nanti masuk ke poin adab selanjutnya ya. Yang ke-7 ya, berdoa dengan apa Bu? Dengan rendah diri ya, rendah hati ya. Ada pertanyaan, emang boleh ya? Ada pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan dari jamaah biasanya ilmu buat kita semua ya. Emang boleh ya Bu kalau kita itu dapat ujian lalu kita udah nggak sanggup? Boleh nggak ibu-ibu? Kita dapat ujian, menurut ibu-ibu ini kayaknya gede banget, terus ibu nggak sanggup. Boleh nggak ngomong nggak sanggup? Boleh. Ada yang boleh. Yang sini boleh apa nggak? Enggak. Ya, nggak bolehnya ke siapa ngomongnya? Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini berarti tangguh ya. Ya. Tapi kata Allah, kalau kita dapat masalah, kalau kita dapat ujian, boleh kita bilang nggak sanggup sama Allah. Tapi sama Allah ya, bukan sama yang lain ya. Ya. Jadi pertama kali kita mengadu adalah kepada Allah. Ya Allah, betapa besarnya ujian ini, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Itu boleh saja Ibu ya. Jadi karena kita adalah manusia yang sangat lemah. Ya, dengan kita berserah diri kepada Allah, ya itu tandanya kita tidak punya apa-apa. Ya. Kita akan kembali kepada Allah. Gak punya apa-apa Bu. Maka Allah akan merindukan itu daripada kita seperti gagah tapi dalamnya rapuh ya. Ini nauzubillah ya Bu ya, jangan sampai kita kelihatan gagah dalamnya rapuh ya. Tapi mengadulah sama Allah kalau memang kita tidak sanggup ya. Biarlah Allah yang akan turun tangan, biarlah Allah yang akan membantu ya, seperti itu. Kemudian nah ini ya doanya ya, contoh doa dengan rendah hati ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu ya, minal hammi, dari kegelisahan. Hammi itu gelisah ya. Wal hazan, dan kesedihan. Makanya ibu-ibu kalau rutin baca Al-Masurah ini bagus banget ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Ibu-ibu udah punya Al-Masurah? Ya. Ini sangat bagus karena doanya itu Masya Allah banget ya. Ini penjagaan kita dari pagi sampai malam ya. Wa a'udzubika, nah ya, dari kelemahan, minal ajzi wal kasal ya, dan kemalasan. Nah, karena sifat malas itu selalu melekat pada manusia ya.
gitu, karena manusia punya nafsu, beda dengan malaikat. Tapi dengan rendah hati ya Bu ya. Yang ke-8, jangan melengking ya Bu ya, terlalu tinggi ya, atau marah-marah ya gitu. Contohnya gini, Ibu kalau lagi minta dana, mau ngadain acara nih ya, minta dana nih ke Pak Camat misalnya. Aduh Pak Camat ya, tolong kami ibu-ibu yang sedang mau ada kegiatan ya. Kegiatan apa Bu biasanya? Ya, atau Pak RW, kegiatan 17 Agustusan ya. Apa aja nih yang mau dibeli misalnya ya. Ya itu pasti lemah lembut ya Bu ya ngomongnya. Ya mau ngadain panjat pinang, ada nggak panjat pinang sekarang? Gitu. Apa aja gitu kan. Kita lembut banget sama manusia, tapi gila kita doa, Masya Allah ya, kenceng, teriak-teriak ya, ibarat kata bla 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 bla, minta apa gitu ya, minta sesuatu yang marah-marah itu Allah tidak berkenan ya gitu. Tapi berdoalah dengan lemah lembut ya gitu. Dan hati yang ikhlas ya. Yang ke berapa ya? 8 ya. Mengangkat tangan ya Bu ya. Ini juga ibu-ibu kalau doa ngangkat tangannya kemana? Ke atas. Iya, ke atas ya. Ke langit ya. Itu adab doa ya Bu ya. Tapi gimana kalau ada yang tangannya di meja? Kira-kira gimana Bu? Allah ngabulin nggak? Ya, ya. Kayaknya kurang serius. Tapi kalau angkat tangan, ya ternyata ini ada adabnya. Yang pertama, angkat tangan, telapak tangan kita itu menghadap langit, arsy. Ya. Yang kedua, menghadap wajah. Ya Bu ya. Yang ketiga, ada doa tolak bala ya, itu boleh Bu gini ya, boleh gini ya. Artinya apa? Membelakangi ya, itu boleh. Kemudian setelah doa ini baginda Rasulullah selalu menyarankan menyapu muka. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah malu kepada manusia kalau doanya nggak dikabulin. Makanya ya himbauan kita untuk menyapu muka ya. Jadi 4 tadi menjadi poin penting buat kita semua ya. Yang ke-9 ya, kalau doa ibu-ibu yakin nggak dikabulin? Yakin. Berapa persen? 100%. Kalau saya 200%. Ya harus yakin ya Bu ya. Itu, dan suaranya harus kedengeran. Tadi nggak boleh kenceng, nggak boleh gitu ya, nggak boleh sering-sering di dalam hati ya, tapi diucapkan Bu. Ya Allah, ya apalagi sambil menangis ya. Jadi ambil suara yang tengah-tengah, yang kiranya kita mendengar. Itu semua bentuk keyakinan kita Bu, bukan apa-apa ya. Bukan berarti Allah nggak dengar, tapi Allah dengar ya. Cuman untuk bentuk keyakinan kita ya. Kemudian yang ke-10 ya. Nih Bu, penting ya. Penting untuk kita semua. Yang ke-10 adabnya adalah ya, ingat 3 poin. Pertama, kita harus murah mendoakan orang lain, harus mau mendoakan orang lain ya. Kita harus mau, misalnya doain saya, nggak mau gitu. Pelit amat sih doa doang. Doain gitu, sampai mohon-mohon minta didoain sampai nggak mau ya. Ada yang begitu, nggak mau, saya masih banyak dosa. Jangan begitu ya Bu ya. Ya. Jadi tanda kita mau berdoa itu kedekatan kita kepada Allah, dan itu adalah inti dari ibadah. Ya, jadi kita harus murah mendoakan, ya, murah mendoakan. Yang kedua adalah didoakan, ya, didoakan, mendoakan dan didoakan.
Ya, kita ada di poin mana tuh? 1 apa 2? Dan dua-duanya. Amin ya robbal alamin ya. Gitu. Yang ketiga itu minta doa. Ya, ibu-ibu sering kan suka minta doa sama suami ya? Gitu ya. Doanya apa bu sama suami? Suka nggak minta doa sama suami? Ya. Atau doa sama anak? Oh, dua-duanya. Ya. Gitu. Minta doa. Nah, hari ini saya juga minta doa sama ibu-ibu boleh? Boleh ya. Boleh? Ya. Ya, saya minta doanya kelak saya dimatikan dengan husnul khotimah. Tapi jangan sekarang ya Bu ya. Jangan sekarang karena belum siap. Ya. Ya. Belum siap, masih ada amanah-amanah ya. Jadi